Tuhan hidup. Makanya maaf ya, kalau kita lihat sekarang, wah banyak ini pejabat ini, profesi ini, itu termasuk, berbagai udah dididik dilatih, nggak bisa. Kalau dia nggak belajar agama dengan benar, kalau dia nggak belajar tauhid, dia nggak akan takut ke Allah. Yang bikin orang ngerem dari perbuatan maksiat itu adalah takut ke Allah. Makanya berbahagialah ibu-ibu kalau punya suami takut ke Allah. Hati-hati ibu-ibu kalau punya suami takut ke ibu. Kalau takut ke ibu baiknya cuma di depan engkau. Tapi suami takut ke Allah, udah di mana-mana dia nggak akan jaga diri. Nggak ada Pak yang bisa ngerem orang begitu pakem dari korupsi, dari perbuatan tercela, kecuali iman. Kalau orang udah yakin semua dilihat Allah dan semua ada balasannya, enggak mau tuh berbuat dosa tuh. Walaupun tidak mungkin kita 100% tanpa dosa ya. Nah pintunya adalah belajar agama. Jadi kalau pelatihan, pendidikan, sekolah, apa dididik ini, dididik itu, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Tapi hatinya nggak dikuatin iman, itu badan kuat itu bisa zolim Pak. Nah lihat, senang belajar agama enggak? Belajarnya diawali belajar tentang Allah enggak? Itu ada orang senang ke pengajian, malah dia bagian ceramah. Tapi kenapa kok kelakuannya kayak gitu? Jadi kalau orang kuat iman itu katanya nyaman Pak. Sehingga aura yang memancar nyaman. Tapi orang itu ngomongnya tuh gak enak terus padahal dia pakai dalil. Mungkin hatinya tidak nyaman. Kalau di sini tidak nyaman, nanti dalil Quran, hadis itu hanya digunakan untuk memfasilitasi ketidaknyamanannya. Kalau dia sebel tembak pakai dalil, ya enggak? Mikir, jangan nyari orang, bener. Berarti Ustadz itu kurang, enggak husnuzon. Kita harus husnuzon. Ayo, apalagi yang merusak iman, jarang baca Quran. Quran itu juga charger hadirin. Kalau Bapak Ibu, itu baca Quran sambil marah. Cicing syah, kun ngaji ya ibu teh. Nah berarti nggak ngerti ya nggak? Kan ada yang baru setoran. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim ya ayyuhan nas. Surat apa? Al-Hujurat. Bagaimana? Ustazah barusan, ibu udah lancar, udah hafal. Hujurat 11, 12, ibu sudah lancar. Alhamdulillah. Ustazah hati-hati ya, ini rahasia. Itu ya, tetangga ustazah itu suka ngomongin orang. Dia itu niatnya jelek terus ustazah. Ke ustazah tuh kayaknya sebal dia tuh. Ustazah tahu nggak dia kalau bawa tas itu tas mertuanya. Barusan setoran itu hadirin. Wahai orang yang beriman jauhi prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Jangan nyari-nyari aib orang. Dan jangan gibah baru setoran. Langsung itu praktek ya nggak? Berburuk sangka, nyari-nyari aib. Kenapa? Karena tidak paham. Mari kita baca Quran. Baca Quran bagus-bagus. Tidak mengerti bagus-bagus. Kalau niatnya ikhlas dapat pahala. Satu huruf, satu kebaikan dikali 10. Jadi bismillahirrahmanirrahim 190 kebaikan kalau ikhlas.
Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, 286 ayat, 25.500 huruf. Berarti kalau baca Al-Baqarah dengan ikhlas dan benar dapat 250.500 seperempat juta kebaikan. Makanya orang yang baca Al-Baqarah dengan ikhlas berkahlah ya. Dia sekali baca sejam sampai sejam seperempat melakukan seperempat juta kebaikan. Gimana doanya gak diijabah? Sihir juga gak mempan, jin juga lari. Tapi panjang, udah gak usah baca. Pakai tapi wah ya gak. Ada gak yang lebih pendek? Ada. Al-Ikhlas sepertiga Quran. Yes, ya sudah sok. Benar sepertiga Quran itu. Ya kalau gak ngemodal ya gak apa-apa ya. Lanjut. Baca Quran. Gak ada hari tanpa Quran, gak bisa. Gak mungkin. Allah sekarang udah menyiapkan Quran di tangan kita. Ini zaman tiap orang punya Quran. Demi Allah sudah memudahkan Quran ada di tangan ini. Dibaca enggak? Segala dibaca, segala dilihat. Kenapa Quran enggak? Allah yang bikin kita punya HP. Allah yang buatkan aplikasinya. Baca dengan terjemahnya. Beda nanti hidupnya. Percayalah Pak. Dengan adanya kejadian di Palestina, harusnya kita tidak cukup peduli Palestina, bebaskan, itu baguslah ya. Tapi yang lebih bagus adalah kita jadi soleh seperti orang Palestina. Lebih bermakna perjuangan Palestina kalau menggugah kita jadi pengen kuat iman. Kenapa mereka kuat iman? Mereka benar-benar sungguh dekat dengan Quran. Anak-anak kecil di sana pada hafal Quran. Prajurit itu hafal Quran. Kalau kita abot ya ngapalin Quran, ya udah nggak usah ya. Rewel wae ya. Baru juga rencana kita udah berat. Bismillah saja. Sejujurnya, bagus tuh jujur. Saya tuh baru baca, saya tuh punya penyakit mudah lupa, susah ingat. Bagi kita mah terserah mau jadi takdir hafal atau tidak, yang penting baca, pahami, amalkan, dah. IQ saya mah agak lemot. So kalau itu mau kayak gitu sebut-sebut aja terus, diijabah nanti jadi lemot asli. Husnuzon, walaupun sudah tua, ya, terus aja berusaha. Pokoknya jangan cita-cita hidup bahagia jauh dari Quran. Saya ini belum bisa baca Quran. Atuh belajar, malu ini bukan belajar ngaco ini. Benar ada seorang doktor, dosen senior di pesantren, mesantren Pak, ngambil cuti karena beliau ingin bisa baca Quran. Malu? Tidak, mau ngapain saya malu? Justru saya malu segala dipelajari tapi enggak belajar Quran. Ayo, ada kan yang anaknya di wisuda, meni bangga, ayo manenan teu bisa ya. Ayo dong hafalin Quran, ibu ingin kalian bawa mahkota, kata anaknya teh atuh bawa sendiri ibu ya. Jangan ngomong gitu anak-anak, awas dong. Enak si bapak yang pengen anak-anak bawain mahkota, dia ke orang tuanya enggak. Kan berapa banyak orang tua yang ingin anaknya bawa mahkota, dia mah enggak kepikir bawa mahkota buat orang tuanya. Ayo kurangi medsos, baca tuh Quran. Ini serius, baca dengan terjemahnya. Orang-orang non-Islam yang lihat Palestina tergerak beli Quran, terjemahnya mantap Pak, mereka jadi kenal Allah. Apalagi yang bisa ngerusak iman, taraka masjid. Ini masjid itu charger asli Pak.
Ada katanya seorang pejabat yang anti sekali kegiatan di masjid. Nggak bisa dapat hidayah, padahal dia lelaki. Kalau ke masjidnya udah nggak pernah, susah. Ini rumah Allah ini. Salah satu yang membuat orang lemah iman teh jarang ke masjid. Pernah dengar lelaki solehah? Pernah dengar tidak? Nggak mungkin lelaki solehah. Masa ada lelaki solehah? Apa cing lelaki solehah? Yang sholatnya di rumah terus? Bukan, itu kedul namanya. Pak, nggak bisa. Kita untung di Indonesia ini dimudahkan masjid. Waktu di Jepang Pak, di Hokkaido, di kota Sapporo, waktu ke sana 2 kali saya ke sana teh, itu orang semangat ke masjidnya luar biasa. Badai salju Pak, dalam itu -8 tapi feels rasanya -14. Gini ajalah Bapak masukin aja kepalanya ke freezer gitu. Dingin, salju tebal segini, naik sepeda susah, jalan aja susah. Subuh pada ke masjid Pak, termasuk mu'alaf. Ada seorang mu'alaf yang dia nyetir dalam keadaan berat juga ngejemputin orang Islam supaya ke masjid. Pulang pergi tiap hari untuk subuh dan isya ya, karena siang dia ngantor. Ke masjid, ya suhu segernya ya enggak. Makanya udahlah nggak usah cerita pengen hidup bahagia. Allah dekatkan dengan masjid, tidak mau ke masjid. Insya Allah hari ini sore saya ke Perth, ke Australia, ke Masjid Darut Tauhid di sana. Bapak kalau lihat ya di Masjid Darut Tauhid di Perth itu Pak, di masjid yang Allah amanahkan ke DT, itu ramai Pak. Saf-saf tuh panjang, banyak. Dan pergi ke masjid itu pakai mobil semuanya. 10 menit, 15, artinya 10 kilo Pak. Artinya rumahnya sekitar di Cimahi baru ke sini. Nggak ada yang dekat-dekat. Karena di sana kan jauh-jauh, 5 menit, 10 menit itu kali kilo. Kalau 1 menit 1 kilo, berapa 10 kilo tuh. Ngumpul, makanya kalau udah tahu fadilah keutamaan masjid tuh, ingin kuat iman, dah ke masjid. Tapi di masjidnya bukan lihat yang enggak. Yang menikah masjid ya liar deh mah. Bapak urusan katanya. Yang di masjidnya juga diam teh kinewe terus. Kenapa Bapak Akang sekarang rajin itikaf? Kontrakan mahal atau bukan itikaf gitu ya. Ibu kenapa ke masjid dikehel dah pemajikan saya tengok. Nah Bapak Ibu masjid, dan yang paling top menguatkan iman adalah la yazalul lisanuka ratban min dzikrillah. Kalau ingin iman menguat udah banyak zikir. Sebut saja nama Allah sebanyak-banyaknya dengan ikhlas. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi penyebab utama lemah iman jarang zikir. Ayo zikir aja, pilih mau yang mana. Astagfirullahaladzim. Atau alhamdulillah, alhamdulillah badan sehat, alhamdulillah rumah ada, alhamdulillah anak-anak, alhamdulillah rezeki, alhamdulillah, mu alhamdulillah, alhamdulillah. Buka sekarang dosa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau digugurkan dosa seperti gugurnya daun-daun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini ada mantan jenderal marinir Pak. Hobinya bersepeda, udah pensiun. Kenapa senang bersepeda? Karena selama bersepeda zikir saya nggak ada yang ganggu. Jadi sambil sepeda, subhanallah, walhamdulillah, anteng berhenti lagi di masjid, sholat, beng lagi sepeda. Ya tidak dilarang kalau tidak mengganggu orang lain dan jadi amal. Ini mah zikir tidak, sepedahan tidak ya kan. Ayo Bapak Ibu yang baik, teman-teman sekalian,
Nah pokoknya mah kalau ingin bahagia ingat cuma dua, iman amal soleh. Jangan sampai melakukan sesuatu yang merusak iman dan membuat